Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Junior Rapin. Pada kali ini kita akan membahas pada bab 5 yaitu Mikrotik Access. Mikrotik Certified Networking Associate. Oke, apa saja yang bakal kita bahas di bab 5 ini? Nah, yang kita bahas di bab 5 ini cukup banyak ya teman-teman. Ada metode akses router OS, akses router board dengan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, akses router Virtual Pinet Lab dengan Winbox, WebFig, QuickSet, Telnet dan SSH, dan juga konsep serial console. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu ada metode akses router OS. Nah, di sini kita bisa mengakses via keyboard, serial console, remote server, Winbox, VTP, API, QuickSet dan WebFig atau HTTP, MAC Telnet, lokal yaitu Winbox terminal menu, dan Mikrotik App. Nah, koneksinya bisa langsung nyambung ke PC dengan text base yes, GUI-nya tidak tertera dan dibutuhkan IP-nya juga tidak tertera. Nah, untuk serial console, konektor kabel serialnya koneksinya menggunakan konektor kabel serial dengan text base-nya yes dan GUI-nya juga masih tidak diketahui. Nah, untuk remote server, koneksinya menggunakan layer 3 dengan text base yes, GUI-nya kosong, dan juga need IP-nya yes, berarti perlu IP ya teman-teman. Nah, untuk Winbox, koneksinya layer 2, text base-nya memakai, GUI-nya memakai GUI juga, dan tidak diketahui memakai IP atau tidak. Nah, untuk API menggunakan VTP, menggunakan koneksi layer 3 dengan text base yes dan need IP-nya juga yes. Untuk API yaitu socket programming tidak diketahui dan dia memerlukan IP. Nah, untuk QuickSet dan WebFig menggunakan koneksi layer 3 dengan text base, GUI dan need IP yes semua. Untuk MAC Telnet yaitu menggunakan koneksi layer 2 dengan text base yes, GUI-nya tidak diketahui dan dia tidak menggunakan IP, tidak memerlukan IP. Nah, untuk lokal atau Winbox terminal menu, koneksinya memakai terminal Winbox dengan text base yes, GUI-nya 0, IP-nya juga tidak diketahui. Nah, untuk Mikrotik App, koneksinya menggunakan Android atau iOS dengan text base, GUI, dan dia memerlukan IP ya semua. Oke, lanjut. Nah, akses with router board with Winbox. Cara paling mudah ketika mengakses dan mengonfigurasi dalam Mikrotik adalah menggunakan Winbox. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by macOS dan IP address untuk usernya admin dan juga passwordnya admin. Nah, sebentar, coba kita keluar dulu. Kita coba masuk lagi. Winbox. Nah, di sini untuk tampilan pertama Mikrotiknya ya teman, Winbox-nya. Nah, ini adalah IP yang sedang dipakai. Nah, untuk ada seperti ini, teman-teman memerlukan yang namanya ISO, file ISO. Nah, file ISO-nya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini file ISO-nya bisa teman-teman download di web Mikrotik ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke modulnya. Oke, nah, akses router board with Winbox, pengenalan hostname dan IP address, uji coba, login Winbox with MAC address, login Winbox with IP address. Oke, kita akan coba konfigurasi di sini di Winbox-nya ya teman-teman. Oke, saya pilih yang ini, kita connect saja. Nah, di sini kita coba ubah nama Mikrotiknya ya teman-teman menjadi nama kita sendiri. Kita masuk ke sistem lalu identity. Nah, di sini misal tes
Davin. Kita pencet apply dulu, lalu oke. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman untuk namanya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan IP versi 4. Nah, di sini teman-teman klik yang IP, lalu address. Nah, kita klik yang new. Nah, di sini kita masukkan misal 192.168.10/24. Nah, untuk interface-nya pilih yang Ether 1 ya teman-teman. Lalu teman-teman apply. Nah, networknya sudah muncul. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk IP address-nya. Nah, di sini ada 192.168.10.220/24. Nah, ini yang bisa di IP yang bisa digunakan yaitu 0 sampai 225. Nah, jika teman-teman ingin belajar tentang Winbox, teman-teman bisa kunjungi YouTube yang saya tunjukkan di video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya di sana. Videonya cukup jelas dan mudah dipahami bagi pemula yang ingin belajar Winbox. Oke, sekarang kita akan membahas cara akses virtual mikrotik with Winbox. Nah, ini yang diperlukan adalah Pinet Lab. Pinet Lab itu lab alat emulator jaringan paket. Lalu persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotiknya. Lalu persiapkan aplikasi Winbox. Lalu lakukan koneksi antara ISP dengan router. Lalu connect virtual mikrotik using Winbox. Oke, sekarang kita coba ke Pinet Lab-nya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi Pinet Lab ini, teman-teman bisa download. Downloadnya melalui Chrome ya teman-teman. Nah, untuk mengakses Pinet Lab ini, teman-teman membutuhkan tiga alat yang dipakai untuk mengakses ini, yaitu yang pertama CHR, ada file ISO-nya, lalu ada Pinet Lab-nya sendiri, dan juga aplikasi WinSCP ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Sekarang kita klik kanan, lalu klik network. Nah, di sini bridge-nya diganti menjadi CloudNAT. Oke, save. Lalu teman-teman klik kanan lagi, klik yang node. Nah, di sini teman-teman jika pada awal download Pinet Lab belum ada mikrotik. Nah, jadi teman-teman juga harus download ISO mikrotik ini, lalu teman-teman konfigurasi di WinSCP. Bisa teman-teman cari tahu sendiri ya. Nah, sekarang kita klik yang mikrotik, lalu ke bawah. Nah, untuk QEMU teman-teman hapus semuanya, lalu save. Nah, lalu hubungkan, lalu save. Kita jalankan dulu. Oke, tunggu sebentar, sudah. Oke, kita masuk. Sebentar. Nih sudah. Oke. Teman-teman di sini ketik saja admin. Nah, untuk passwordnya kita skip dulu. Nah, kita klik Y. Di sini klik enter. Klik Q. Nah, new passwordnya teman-teman misalkan 123. Nah, sudah. Oke, sudah ya teman-teman untuk passwordnya. Oke, kita lanjut. Akses router board with WebFig. Nah, WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP versi 4 dan IP versi 6. Support HTTP dan HTTPS. Sebagai alternatif Winbox, untuk mengakses router board via WebFig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Nah, ini caranya. Teman-teman balik lagi ke Pinet Lab. Nah, di sini teman-teman ketik IP address print. Sebentar.
sebentar. Kita coba lagi. IP address print. Sabar ya teman-teman. IP address print. Sebentar. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, kita ketik IP address print. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, IP ini coba kita buka di Chrome teman-teman. IP-nya 10.137.200, 10.0.137.200, benar kan? 10.0.137.200. Kita coba, apakah bisa teman-teman? Nah, kalau stuck seperti ini sepertinya tidak bisa ya teman-teman. Tidak bisa masuk ke webfig-nya, entah error ataupun bug. Nah, coba kita reload. Nah, dia tidak mau mengakses ke ini. Nah, jika teman-teman bisa, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, dia akan masuk ke dalam web, lalu teman-teman diharuskan untuk mengisi menu login dan juga password. Nah, menu login itu dari yang sudah dikonfigurasi pada Mikrotik, dan juga passwordnya tadi, password yang baru teman-teman buat, kalau saya 123. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam menu seperti ini teman-teman. Menunya mirip-mirip seperti Winbox ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada quick set atau quick set, diantaranya konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan, dapat diakses melalui Winbox atau webfix. Nah, di sini cara IP modem. Nah, ada di sini. Maaf kalau kurang jelas ya teman-teman. Ada IP Mikrotik, ada range DHCP client. Nah, ada di sini. Nah, dan juga ada password Mikrotik. Oh ya, kita belum coba untuk kita coba di ini ya teman-teman. Di CMD, di command prompt. Kita coba apakah bisa 10.0.137.200. Udah bisa ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman bisa seperti tadi, nah di remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface, akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan juga terminal webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remoter client seperti PuTTY, WinSCP, dan DIB. Nah, seperti ini jika teman-teman tadi bisa masuk ke dalam command prompt tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan ini tampilan ketika konfigurasi remote di aplikasi PuTTY ya teman-teman. Oke. Nah, untuk serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan install remoter via serial console, membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminal, baud rate 1.15.200, data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Masuknya ke terminal seperti PuTTY,
pilih connection tipe serial dan sesuaikan serial LAN code. Nah, seperti ini untuk basic option for your PuTTY session. Nah, teman-teman pilih yang serial lainnya COM3 dan speednya ini 115.200. Lalu speed bitrate diubah menjadi 115.200 ya teman-teman, khusus perangkat mikrotik. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan di bab mikrotik akses ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.